Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reza Maulana dengan NIM 2015 1050 1043 dari Agroteknologi Angkatan 2020 dari Kenas Manajemen Agribisnis B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan lapang saya dengan judul Manajemen On-Farm pada Usaha Tani Jagung di Dusun Kompangan, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, pertanian dapat diartikan dalam arti sempit dan arti luas. Pertanian dalam arti sempit adalah suatu budidaya tanaman. Nah, kemudian dalam arti luas, pertanian itu dapat didefinisikan sebagai sebagai budidaya tanaman, kemudian ada perkebunan, ada kehutanan, peternakan, serta perikanan. Nah, pertanian sendiri itu terdiri atas beberapa subsektor. Yang pertama ada yang pertama ada subsektor tanaman pangan, ada subsektor hortikultura, ada subsektor perkebunan. Nah, dalam subsektor tanaman pangan sendiri itu terdiri atas beberapa komoditas, seperti diantaranya ada jagung, padi, dan juga kedelai. Nah, jagung sendiri itu merupakan salah satu tanaman pangan yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Berdasarkan tabel 1.1 yang dilihat pada PPT, ditampilkan bahwa tabel jumlah produksi jagung di Indonesia tahun 2016 hingga tahun 2020. Nah, pada 2016 sendiri jumlah produksinya itu sekitar 23,5 juta, kemudian pada 2017 itu 24,8 juta, pada 2016 sekitar 26,2 juta, pada 2019 itu 27,6, dan pada 2020 itu 29,04 juta. Nah, dari tabel ini dapat dilihat bahwa kebutuhan jagung di Indonesia itu meningkat setiap tahunnya. Data ini diambil dari Dirjen Tanaman Pangan, yaitu Roadmap Jagung 2016 hingga tahun 2045. Nah, melihat besarnya prospek jagung membuat masyarakat, khususnya yang ada di Dusun Kompangan, Desa Ajung, memilih jagung untuk dibudidayakan. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan sebelumnya, ada pun rumusan masalah dalam laporan ini. Yang pertama, bagaimana manajemen on-farm komoditas jagung yang ada di Dusun Kelompangan, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Kemudian yang kedua, bagaimana manajemen pemasaran komoditas jagung yang ada di Dusun Kelompangan, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Dan yang ketiga, bagaimana manajemen kemitraan yang dilakukan oleh petani jagung yang ada di Dusun Kelompangan, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Jember. Nah, sebelum ke pembahasan atas rumusan masalah, alangkah baiknya saya jelaskan terkait gambaran umum terlebih dahulu. Adapun gambaran umumnya, Kabupaten Jember adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Nah, Kabupaten Jember sendiri itu memiliki luasan sekitar 3.293,34 km kuadrat yang terdiri atas 31 kecamatan dan 248 desa. Salah satunya adalah Dusun Kelompangan yang terletak di Desa Ajung, Kecamatan Agung. Nah, di Dusun Kelompangan sendiri itu sebagian masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani. Nah, umumnya itu petani yang ada di Desa Ajung itu dalam setahun kan terdapat 3 musim. Nah, pada 2 musim awal itu biasanya dari petani itu membudidayakan komoditas padi. Nah, pada musim yang ketiga ini barulah dari petani itu biasanya membudidayakan komoditas tembakau atau komoditas jagung. Namun pada musim ini berdasarkan pengamatan saya itu di Ajung rata-rata lahan milik petani itu digunakan sebagai untuk menanam komoditas jagung. Nah, komoditas jagung sendiri itu banyak dibudidayakan baik untuk oleh milik petani perseorangan ataupun milik perusahaan. Nah, berdasarkan wawancara yang saya telah lakukan dengan narasumber, adapun narasumber yang saya wawancara itu atas nama Bapak Doni. Nah, Bapak Doni sendiri itu merupakan salah satu karyawan yang bekerja di CVJTI. Sedikit tentang CVJTI, bahwa CVJTI ini merupakan salah satu perusahaan pertanian yang ada di Kabupaten Jember yang telah berdiri sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, CVJTI ini berfokus pada 2 komoditas, yaitu ada komoditas edamame dan yang kedua ada komoditas komoditas jagung itu sendiri. Nah, untuk pembahasan yang pertama, ini ada manajemen on-farm komoditas jagung. Nah, di sini sudah saya sediakan gambar untuk adapun urutan-urutan dari budidaya tanaman jagung itu dimulai dari perencanaan, penyediaan input, pengolahan tanah dan penanaman, pemeliharaan, panen, pengolahan, dan pemasaran. Yang pertama, perencanaan. Nah, dalam perencanaan ini nantinya akan
disusun mengenai strategi dan pemilihan lokasi serta luasan lahan. Nah, teruntuk dengan hasil pengamatan lahan ini, yaitu untuk lokasinya, yaitu terletak di dusun Kelompangan, Desa Ajung, Kecamatan Adung. Adapun luasan lahan yang dibudidayakan oleh Bapak Doni itu sekitar 24 hektar. Kemudian yang kedua itu ada penyediaan input. Nah, di sini untuk inputnya itu untuk 1 hektar luasan lahan, yaitu benih yang dibutuhkan, yaitu sebanyak 75 kilo. Kemudian ada pestisida sebanyak 2 liter. Nah, untuk pupuknya di sini ada 2 jenis pupuk, yaitu ada pupuk urea sebanyak 4 kuntal, dan pupuk Kotska sebanyak 3 kintal. Adapun biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan input atau sarana produksi yaitu sekitar 3.266.000 untuk 1 hektar lahan. Kemudian untuk tahap yang selanjutnya itu ada pengolahan tanah dan penanaman secara manual. Nah, untuk pengolahan lahan sendiri itu dari petani masih menggunakan cara manual, yaitu dengan cara mencangkul untuk membuat bedengan. Kemudian untuk penanamannya pun juga masih menggunakan secara manual, yaitu menggunakan tenaga manusia, menggunakan alat bantu yang dinamakan dengan alat tugal. Nah, kemudian tahapan yang selanjutnya itu ada pemeliharaan. Dalam pemeliharaan ini dilakukan pemupukan dan juga penyemprotan. Untuk pemupukannya sendiri itu dilakukan sebanyak 2 kali. Atau pemupukan pertama dilakukan pada tanaman ketika berumur 14 HST, dan pemupukan kedua yaitu ketika tanaman berusia 40 HST. Kemudian untuk penyemprotan yaitu dilakukan pada penyemprotan satu dilakukan ketika tanaman berumur 50 HST, dan penyemprotan kedua ketika tanaman berumur 70 HST. Kemudian tahap selanjutnya itu ada pemanenan. Nah, pemanenan sendiri itu dilakukan ketika tanaman jagung sudah berusia kurang lebih 105 HST. Nah, pemanenan sendiri ini juga masih menggunakan cara manual, yaitu dengan menggunakan sabit atau bahasa di Ajungnya itu biasa disebut dengan arit ya. Nah, kemudian untuk tahap yang selanjutnya itu ada tahap pengolahan. Nah, tahap pengolahan sendiri ini karena dari CVJTI itu tidak menjual jagung yang kayak dijual di pasaran, melainkan dari CVJTI ini menjual jagung yang berupa jagung pipilan atau bisa disebut juga dengan jagung komersil. Nah, adapun tahap pengolahannya yang pertama itu ada pengupasan dan penyortiran. Ini dari jagungnya itu dikupas terlebih dahulu kulitnya, kemudian disortir berdasarkan kualitas serta ukurannya. Kemudian ada penjemuran. Nah, penjemurannya sendiri ini dilakukan kurang lebih selama 6,5 jam, atau kadar air dalam jagung ini udah sekitar 13%. Kemudian yang selanjutnya ada pemipilan dan penyimpanan. Nah, pemipilan sendiri itu dilakukan guna memisahkan biji dengan kotorannya. Kemudian dilakukan penyimpanan. Penyimpanan ini dilakukan guna menjaga mutu dari jagung tersebut. Apabila setelah proses pemipilan ini tidak langsung dipasarkan. Nah, selanjutnya dari jagung ini dilakukan penyimpanan terlebih dahulu, dan tahapan yang terakhir dari manajemen on farm itu ada pemasaran. Nah, untuk manajemen pemasaran komoditas jagung di Dusun Kelanceng, di Dusun Kelompangan, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Yang pertama, saluran pemasaran sendiri adalah sekumpulan organisasi yang saling bergantung antara satu dengan lain dan terlibat dalam proses pembuatan barang dan jasa. Nah, saluran pemasaran sendiri terbagi menjadi yaitu saluran sederhana dan saluran pemasaran kompleks. Saluran pemasaran sederhana sendiri adalah saluran pemasaran yang antara produsen dan konsumen itu tidak terdapat pihak lain, melainkan langsung dari produsen ke konsumen. Sedangkan saluran pemasaran kompleks itu saluran yang antara produsen dan konsumen itu ada perantaranya. Nah, di sini sudah dapat dilihat gambar mengenai saluran pemasaran CVJTI, yaitu dari perusahaan CVJTI itu bisa langsung dipasarkan ke perusahaan mitra. Dalam hal ini perusahaan mitra itu dapat berupa perusahaan produsen tanaman, produsen pakan ternak, ataupun langsung kepada produsen peternakan atau kepada peternak. Nah, kemudian dari perusahaan ini juga dapat langsung memasarkan kepada pedagang besar, dan dari pedagang besar itu kepada pedagang kecil ataupun langsung kepada konsumen. Nah, berdasarkan gambar di atas bahwa saluran pemasaran yang digunakan itu tergolong ke dalam saluran pemasaran kompleks, karena di sini dapat dilihat bahwa dari perusahaan itu tidak langsung ke konsumen, melainkan ada perantaranya, yaitu
ada pedagang besar. Nah, di sini hanya terdapat dua arah saluran pemasaran, yaitu dari perusahaan ke pedagang besar ataupun dari perusahaan ke pedagang mitra. Nah, kenapa dari sini hanya terdapat dua saluran pemasaran? Kenapa dari konsumen itu tidak dapat langsung membeli kepada perusahaan? Karena di sini dari perusahaan itu tidak menjual secara eceran, melainkan menjual dalam jumlah besar sehingga pedagang kecil ataupun konsumen itu tidak dapat membeli secara langsung, melainkan harus melalui perantara terlebih dahulu, yaitu seperti pedagang besar. Nah, dari pedagang besar ini nantinya akan diecer, nah barulah dari konsumen atau pedagang kecil ini dapat membeli produk dari CVJT tersebut. Yang selanjutnya itu ada kemitraan petani jagung. Nah, kemitraan sendiri itu merupakan suatu kerjasama usaha antara pihak satu dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan. Terdapat beberapa pola kemitraan, salah satunya itu ada pola inti plasma seperti yang dijalankan oleh CVJTI dan petani jagung di Desa Agung. Nah, di pola inti plasma ini perusahaan sebagai inti dan petani itu sebagai plasma. Kenapa di sini perusahaan sebagai inti? Karena dari perusahaan itu nantinya akan menyediakan beberapa input seperti pupuk, benih, ataupun pestisida, dan dari perusahaan itu juga memberikan modal sebesar 2 juta rupiah untuk 1 hektar lahan. Dan dari petani ini dikatakan plasma karena dari petani ini nantinya akan menjalankan modal yang telah diberikan perusahaan, baik itu modal uang tunai, bibit, benih, ataupun pupuk dan pestisida. Nah, dan nantinya hasil dari usaha tani yang dijalankan oleh petani ini dijual lagi kepada perusahaan. Adapun syarat untuk melakukan kemitraan dengan perusahaan, yang pertama itu dari petani harus memiliki lahan sendiri, kemudian dari petani itu harus siap lahannya itu ditanami komoditas jagung. Kemudian yang selanjutnya itu ada kesimpulan. Yang pertama, kegiatan dalam manajemen produksi jagung meliputi kegiatan perencanaan, penyediaan input, pengolahan tanah dan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pengolahan. Kemudian yang kedua, kegiatan pemasaran jagung yang dilakukan termasuk ke dalam keadaan pemasaran kompleks. Adapun pihak-pihak yang terhubung meliputi produsen, perusahaan mitra, pedagang besar, pedagang kecil, dan konsumen. Yang ketiga, kemitraan yang dilakukan dengan pola inti plasma. Perusahaan merupakan inti yang dimana perusahaan akan menyediakan segala kebutuhan seperti modal, bibit, dan pestisida, sedangkan petani sebagai plasma, yaitu dengan mengolah model yang diberikan perusahaan dan nantinya dijual lagi kepada perusahaan. Nah, adapun dokumentasi yang saya lakukan, ini yang pertama di tengah ini ada hasil wawancara saya bersama narasumber Bapak Doni, kemudian di bagian kiri di bagian kiri ini ada aksesibilitas jalan. Ini merupakan pada kanan kiri ini merupakan lahan yang diolah oleh CVJTI, dalam hal ini dijalankan oleh Bapak Doni dengan luasan kurang lebih 24 hektar, namun dalam laporan saya menggunakan skala hitungan hanya 1 hektar saja, dan di bagian kanan ini terdapat tanaman atau komoditas jagung yang ditanam oleh Bapak Doni. Nah, demikian presentasi terkait laporan lapang yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.